Pembangunan gereja ditolak di Desa Sumber Makmur. Pemerintah Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, mengeluarkan surat penolakan terhadap permohonan pembangunan rumah ibadah berupa gereja di wilayah RT 007 RW 003. Terkait untuk pembangunan gereja yang baru ini, itu kemarin cuma salah persepsi. Jadi banyak yang beranggapan kami selaku pemerintah desa menolak. Itu kami tidak menolak. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini kita akan menyaksikan suatu hal yang menghebohkan lagi, yaitu tentang penolakan gereja. Kalau beberapa waktu yang lalu kita telah mereaction bagaimana terjadinya di Kalimantan atau di Kalimantan Barat lebih tepatnya, ada penolakan pendirian rumah ibadah di sana. Belum lama terjadi lagi di Kalimantan Tengah, letaknya itu di Desa Makmur. Nah, dalam video ini yang beredar ada surat yang telah beredar di media sosial dan itu ditandatangani oleh kepala desanya langsung. Dan pada video yang akan kita saksikan, setelah heboh, kepala desanya minta maaf dan kemudian ada aksi damai di antara mereka. Dan katanya salah paham. Nah, bagaimana videonya? Mari kita tonton supaya kita tidak salah paham dengan video ini. Mari kita tonton sampai selesai. Ya, berita ini saya dapatkan pertama ya ini di Instagramnya infokalteng.co. Nah, ini mereka disampit di pemerintah Desa Sumber Makmur Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Nah, jadi kalian baca sendiri nanti. Kemudian ada suratnya mereka juga lampirkan di sini. Oke, kita tonton video-videonya. Pemerintah Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, mengeluarkan surat penolakan terhadap permohonan pembangunan rumah ibadah berupa gereja di wilayah RT 007 RW 003. Surat yang diterbitkan pada 18 Juli 2025 dan ditandatangani Kepala Desa Supriyo itu menjelaskan dua alasan utama penolakan. Pertama, belum terpenuhinya jumlah jemaat yang berdomisili di wilayah tersebut. Kedua, adanya penolakan dari sebagian warga RW 003 yang dibuktikan dengan tanda tangan penolakan. Belum memenuhi syarat jumlah jemaat yang berdomisili di lingkungan setempat, bunyi surat tersebut. Keputusan pemerintah desa ini menuai perhatian berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil yang menginginkan kebebasan beragama. Beberapa kalangan menilai langkah tersebut perlu ditinjau ulang dengan merujuk pada prinsip konstitusional kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan baca berita di kaltengoke.com. Pembangunan gereja ditolak di Desa Sumber Makmur. Pemerintah Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim, menyatakan belum bisa memberikan izin pembangunan gereja di lingkungan RT 007 RW 003. Keputusan itu diambil setelah dilakukan pengecekan lapangan dan mempertimbangkan keberatan masyarakat sekitar. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Sumber Makmur Supriyo dalam surat resmi tertanggal 18 Juli 2025. Dalam surat itu dijelaskan, keputusan belum diterbitkannya izin pembangunan gereja diambil setelah melalui evaluasi lapangan bersama musyawarah pimpinan kecamatan. Selain itu, warga RW 003 juga menyampaikan keberatan secara tertulis. Lengkap dengan daftar tanda tangan penolakan yang dihimpun dari sekitar lokasi rencana pembangunan tempat ibadah itu. Atas dasar dua poin tersebut, yaitu belum terpenuhinya syarat administratif dan adanya keberatan dari warga, pihak desa belum dapat mengeluarkan izin pembangunan tempat ibadah di wilayah tersebut. Baca selengkapnya di palangkaexpress.co. Tadi video-videonya kita sudah tonton, sekarang mari kita tonton bagaimana pendapat dari kepala desanya setelah video ini viral, setelah suratnya itu beredar. Mari kita tonton ya. Kami atas nama pemerintahan desa pada dasarnya tidak menolak adanya pembangunan. Mungkin kemarin itu hanya miskomunikasi yang sekiranya perlu diluruskan. Jadi pada dasarnya kami pemerintahan desa tidak menolak, tidak melarang juga. Karena di sini sudah ada gereja.
di sini ada gereja dari pemerintah. Gereja pun itu masalah pembangunan yang memperjuangkan kami juga orang desa, karena kami ini cinta semua agama yang ada di desa Sumber Makmur, Islam, Kristen tetap kami perjuangkan. Nah, terkait untuk pembangunan gereja yang baru ini, itu kemarin cuman salah persepsi. Jadi banyak yang beranggapan kami selaku pemerintahan desa menolak. Itu kami tidak menolak. Kami melangsungkan silakan membangun sambil melengkapi syarat-syarat yang belum pas. Itu aja. Jadi mungkin kegaduhan yang kemarin ini kami akan pemerintah desa juga seluruh masyarakat memohon maaf kepada teman-teman pemeluk agama Kristiani se-Kalimantan Tengah. Juga kami mohon maaf atas nama pribadi, pemerintah juga masyarakat memohon maaf kepada semua tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya, khususnya forum Dayak, forum yang ada di adat istiadat yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya Kalimantan pada umumnya. Kami minta maaf dengan mungkin. Terima kasih. Berarti secara garis besarnya Pak, permasalahan kemarin cuma miskomunikasi Pak? Miskomunikasi aja. Pak, kemarin yang ada minta Bapak untuk minta maaf di bundaran itu seperti apa tanggapannya Pak? Terkait itu saya belum tahu anunya, Mas. Belum tahu beritanya, jadi mungkin nanti bisa kami komunikasikan juga. Intinya kami belum tahu, Mas. Mulai dari kemarin kami, karena banyak berita yang masuk, intinya itu tadi lah, nggak ada penolakan. Itu aja pada dasarnya. Ini bisa didukung dalam bagi kita semua, dan salah dan permohonan maaf dari bahwa Kepala Desa Sumber Makmur menolak pembangunan gereja itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa kemarin sudah selesai, kita sudah sepakat untuk proses pembangunan gereja di Sumber Makmur, karena kita tahu, perlu saya sampaikan, di Desa Sumber Makmur itu sudah dibangun gereja Protestan yang sudah berdiri sejak tahun 1986, sejak 1986, dan saat ini berjalan aktif, tidak ada kegiatan bahasanya intoleransi terhadap aliran agama apapun. Jadi hidup di Sumber Makmur aman, damai dan sejahtera. Dan berkaitan yang masalah ini, kita sudah minta klarifikasi dulu dengan kepala desa. Ini hanya miskomunikasi, dan alhamdulillah kemarin sudah kita selesaikan secara bersama, dan kita sepakat hari ini kita ingin mendengarkan tindak lanjutnya saja proses pembangunan gereja ini. Kita membangun daripada nilai-nilai kebersamaan. semua pihak mendukung untuk pembangunan gereja Pantekosta di Indonesia yang terletak di Desa Sumber Makmur. Untuk Bapak Ibu yang terhormat, mungkin saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah desa, juga atas nama seluruh masyarakat Sumber Makmur, hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada teman-teman umat Kristiani semuanya, tanpa terkecuali juga forum Dayak atau tokoh masyarakat Dayak se-Kalimantan. Intinya hari ini saya mewakili semuanya, mohon maaf atas ketidaknyamanan berita yang kemarin. Itu masalah miskomunikasi. Jadi artinya tidak ada dari pemerintah desa yang menolak. Intinya silakan dilanjutkan pembangunannya. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan desa pada dasarnya tidak menolak adanya pembangunan. Mungkin kemarin itu hanya miskomunikasi yang sekiranya perlu diluruskan. Jadi pada dasarnya kami pemerintahan desa tidak menolak, tidak melarang juga. Karena di sini sudah ada gereja. Di sini ada gereja dari pemerintah. Gereja pun itu masalah pembangunan yang memperjuangkan kami juga orang desa. Karena kami ini cinta semua agama yang ada di Desa Sumber Makmur, Islam, Kristen tetap kami perjuangkan. Nah, terkait untuk pembangunan gereja yang baru ini, itu kemarin cuman
salah persepsi. Jadi banyak yang pengambangan, kami selaku pemerintahan desa menolak. Itu kami tidak menolak. Kami melangsungkan silakan membangun sambil melengkapi syarat-syarat yang belum pas. Itu aja. Jadi mungkin kegaduhan yang kemarin ini kami atas nama pemerintah desa juga seluruh masyarakat memohon maaf kepada teman-teman pemeluk agama Kristiani se-Kalimantan Tengah. Juga kami mohon maaf atas nama pribadi, pemerintah juga masyarakat memohon maaf kepada semua tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya, khususnya forum Dayak, forum yang ada di adat istiadat yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya Kalimantan pada umumnya. Kami minta maaf dengan yang sebelumnya. Mungkin terima kasih. Berarti secara garis besarnya Pak, permasalahan kemarin cuma miskomunikasi Pak. Miskomunikasi aja. Pak, kemarin Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya katanya itu hanya miskomunikasi, salah paham. Maksudnya mereka boleh dibangun tapi sambil memenuhi syarat. Tapi di suratnya justru lain. Gimana menurut pendapat kalian ya? Kalau menurut saya bisa aja ini hanya karena desakan dari publik. Ya akhirnya mengaku. Dan kalau nggak salah bapak ini bukan orang asli Kalimantan ya. Dari namanya, tapi saya kurang tahu lah. Tapi ya kita doakanlah supaya ini cepat terselesaikan. Kalau memang dia bilang salah paham ya supaya murni salah paham. Jangan sampai ada kemunafikan di dalamnya. Dan mereka melakukan juga aksi damai. Dan mari kita tonton videonya. Sumber Makmur, Desa Damai. Sumber Makmur, Desa Damai. Sumber Makmur, Desa Damai. Damai, damai, damai. Sumber Makmur, damai, damai, damai. Lengkapi lah. Oh tidak ada Pak Kades, tapi saya mohon banget. Mohon maaf Bu, kami ini bisa memberikan, sampai kan sudah bermohon secara resmi, sudah melalui camat lagi, sampai sudah berkunjung ke camat, sudah dikasih arahan dan saran untuk melengkapi. Kalau sampai belum bisa melengkapi, lengkapi dulu. Kalau sampai sudah lengkap, hari ini sampai kumpulkan sesuai hari ini biar mereka bikinkan surat rekomendasi. Belum bisa Pak Kades, tinggal nunggu dari sampean aja duitnya baru keluar. Kalau sampean belum mengeluarkan rekomendasi, duit yang untuk bangun belum bisa keluar. Sampai lengkapi dulu aja Bu, biar enak. Saya ini tidak punya beban mental juga. Nah itu ya kan. Habis itu pulanglah lagi beliau. Setelah berapa bulan datang lagi. Bawa berkasnya situ Bu. Belum saya verifikasi, belum saya koordinasi. Bercucuk lagi beliau. Pak Kades tolong keluarkan suratnya ya. Siap Bu, sabar dulu. Saya tak ke kecamatan lagi. Wah ini saya ini kan takar dan sebagainya. Itu saya melalui aspirasi Pak Jurjanul dikasihlah saya memohon. Itu bentuk rasa kecintaan saya, toleransi umat beragama yang ada di wilayah saya. Itu satu. Kedua, yang gereja yang mau bangun ini pun setiap tahun itu saya kasih paket makanan juga. Itu bentuk cinta saya ke semuanya. Nah, terlepas dari hal yang kemarin rame, itu awal-awal sebetulnya pendeta ini kan datang mau minta izin mendirikan. Saya ngomong Bu, untuk terkait pendirian gereja, saya ini kan masih enggak, saya tak koordinasi ke camat, dikasih arahan Pak Kades. Nanti kami kasih SKP 3 menteri, nanti tolong sampean kasihkan ke pengurus gereja. Keluar saya kasihkan. Bisa kami kasihkan ke beliau yang mau bangun ini. Nah, habis itu ada setengah tahun tidak datang, tidak bisa melengkapi. Datanglah beliau ini, Pak Kades, saya mohon maaf, saya meminta surat izin untuk mendirikan gereja. Silakan dibangun. Kami tidak tidak ada ABCD, silakan dibangun sambil yang kurang-kurang. Kan itu bahasanya. Ini tadi lanjutan di kecamatan, yaitu juga poinnya. Ada buah buk, intinya saya pemerintah desa, silakan melanjutkan pembangunan dengan yang kurang-kurang sedikit lah, dipores-pores lah, supaya kami ini nggak terlalu juga. Silakan dilanjutkan pembangunannya. Satu, kedua, kami juga atas nama pemerintah desa, saya pribadi, kepala desa beserta seluruh masyarakat memohon maaf kepada umat Kristiani yang ada di Sumber Makmur, Kotim, Kalimantan Tengah dan seluruhnya atas kegaduhan yang mungkin kemarin itu miskomunikasi. Satu. Yang kedua,
Saya juga minta maaf beserta warga saya semuanya. Ke tokoh masyarakat adat, budaya, forum API dan sebagainya. Saya mohon maaf kalau sudah menimbulkan kasus itu ada. Jadi clear sudah sebetulnya. Tinggal saya minta tolong ke forum yang dari Palangka yang baju merah tadi. Tolong Pak Ketua sampaikan di atas bahwa kami tidak ada masalah, tidak ada penolakan. Ini silakan berlanjut aja. Sudah sampai kasih surat pemberitahuan, intinya belum diberikan izin. Nanti kalau persyaratan lengkap baru dikasih izin. Itu sebetulnya yang jadi polemik. Mereka goreng, itu kan. Nah, yang terakhir kan maka dari itu kami pemerintahan desa kalau poin yang di atas ya namanya faktanya itu, ya kan. Intinya itu kan perlu kita rangkul, ya kan. Maka dari itu kami pemerintahnya belum bisa. Nah belum bisa nih nanti kalau sudah yang ini dipenuhi ya harus bisa. Karena itu harusnya. Itulah saya kasih pendeta ini datang. Kenapa Pak suka bisa? Gini Bu, santai aja Bu. Kita ini kan sudah tahun-tahunan. Sampai pindah ke sini berapa tahun? Baru setahun Pak. Dulu kan di wilayah Pegendang Hulu. Mendirikan gereja di wilayah Pegendang Hulu. Tidak diasisi juga sama almarhum Utara. Sampai 4 tahun tidak diizinkan. Tidak berani juga Bu Pendeta ini ngerasi si almarhum. Begitu pindah ke Tran, saya yang jadi pesakitan. Harus mau orang Jawa ini. Kan kayak gitu. Kalau saya ini tidak masalah agama apapun. Tidak masalah. Saya kita ini kan pemimpin, wajib merangkul kan itu. Kemudian segini Bu Pendeta. Ini kan masih ada sebagian orang. Ini aja ini saran saya. Santai dulu aja kita. Nanti kita jalan bareng, kita kasih pemahaman, kita rangkul ayo. Supaya mereka ini oke, nanti urusan saya. Sudah saya kasih kayak gitu. Bu Pendeta ini terlalu keras. Langsung straight ke sana dengan opini yang aneh-aneh. Padahal sudah pernah saya bilang, Bu, kalau sampai ibaratnya membangun gereja, bangun dulu aja sudah, tidak usah surat-suratan. Loh nanti kalau ada masyarakat, urusan saya. Saya yang di depan sampai. Penting sama bangun dulu aja. Loh kurang gimana saya ini Pak Ketua? Enggak Pak, sudah aman kapinya. Aman Pak. Tidak mau. Kemari yang mau. Di raya. Aduh, katanya no api ini Pak. Rumah dapur gudang. Amannya Jadi kecamatan, Pak Camat, kebetulan masih sekolah. Koordinasi lah sama Pak Sekda. Teliti sama Pak. Loh Pak Kades, gereja di RT mana? RT 7 Pak Sekda. Ini kok yang tanda tangan RT 13 sampai ke atas sana. Dan kalau tangganya nggak ada yang setuju kan? Saya kurang tahu Pak Sekda karena ya adanya ya ini. Saya gitu aja tanpa saya tahu aja sih, saya tidak mau mengembangkan opini kan kayak gitu saya. Intinya habis itu oke lah. Dilihat lagi yang 90 per 60 kan? 90 untuk jemaat yang diakui pemerintah setempat kan itu kan? 60 tanda tangan yang diakui pemerintah setempat juga warga. Yang 90 itu setelah kami cross check jemaatnya cuma 5. Yang berdomisili 95 aja Pak Ketua. Tapi itu tidak jadi ada. 85 lainnya Christopher Mejing, Haji Imran, Cilik Ribut, Sudirman, Semuda, 10 orang luar. Ya. Habis itu macam kayak apa nih Pak Sekda? Udah gini aja Pak Kadek. Secara syarat mereka ini entah di ACC tidak di ACC kita tidak tunjukkan. Intinya sampai cek lapangan dulu aja. Lapangan tanggapan mereka gimana yang sudah menyetujui. Nah itu jalan Sekda, turunlah saya. Saya tanya si Mbak Wati ini, Mbak, sampai tanda tangan setuju lah. Sampai ini saya tanya ini, sampai ini dari Nurani bersetuju, terpaksa atau dipaksa? Senyum ada dia, tidak jawab. Oh, oke, paham saya. Kan gitu, tidak perlu saya dapatkan paham. Datanglah saya ke ini, jawabannya ini. Yang terakhir saya datang ke Bapak Asmi, mantan RW. Pak Asmi, sampai sudah tanda tangan, Pak. Enggak, Pak Kasih nggak mau. Alasannya, proyeknya kan masih juga rumahnya masih kosong. Betul juga masyarakat ini ya kan, tapi masih kosong. Maksud kami kalau bisa Pak Kadek, gabung di sana kan lebih indah. Tidak usah bisa bangun lagi. Nanti kita support satu tempat aja. Support yang tempat pemerintah kita support bareng-bareng. Itu. Ya tidak bisa Pak Asmi saya gitu karena mereka ini sudah melampirkan SKP 3 Menteri. Gimana Pak Kades ya? Ya gimana lagi? Saya gitu kan. Saya pulang.
Hanya 2 hari adalah tanda tangan kurang setuju. Itu aja intinya, nggak usah penolakan lah bacanya. Kurang setuju dengan ada pembangunan di lingkungan sini. Dan ini ada di sini ya, kita 65. Nah, tuh ke sini orang tokoh-tokoh agama ya kan. Saya ini kan dilema saya. Enggak saya kasih izin. Mereka ini punya dan kewajibannya sama. Dikiranya nanti saya diskriminasi, kan itu. Saya kasih izin sekarang. Yang 65 nanti geser Anda. Kan itu saya tidak mau juga di wilayah saya ini terjadi gesekan. Saya ini pusing. Berapa hari saya konsultasi lagi sama tokoh-tokoh. Gimana Pak caranya? Ya kalau memang secara regulasi memang belum layak sih Pak. Tapi ya gimana lagi? Konsultasi lagi ke orang. Kalau masalah pernyataan sampai yang salah paham kalau komunikasi memang benar kata Ibu tadi itu banyak ditolak karena seakan-akan langsung selesai, langsung beres, nggak ada penjelasan yang lebih lanjut. Nah itu nanti kan bisa dikonsepkan aja lah. Kapan, tidak hari ini pun besok. Mas PDP yang penting kita di sini sudah tahu nih pokok permasalahannya dan sekarang sudah selesai. Nah di luar nggak tahu nih kalau kita sudah selesai kalau di luar. Nah itulah yang kita minta nanti dibuatkan video klarifikasinya. Ya, teman-teman, katanya damai. Ya, semoga damai ini ya betul-betul damai ya. Kalau memang betul damai. Nah, di luar daripada itu, kita menyaksikan yang terjadi di Kalimantan juga. Kalau tadi di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan juga terjadi. Ini di gereja YouTube, di mana jemaat gereja di Kalimantan tunda ibadah demi menghormati saudara Islam. Kalian bisa tonton sendiri ya. Nah ini video ini foto-fotonya mereka sudah tampilkan kepada kita. Kalian bisa ya buka juga IG-nya mereka lah. Ini ada 2 IG, ada Manado.Times juga. Jadi mereka aku bawa ini salut lah. Jadi kalian bisa nanti caranya kalian pause kemudian kalian baca. Atau kalian kunjungi aja lah akun Instagramnya, ini ada 2. Baik teman-teman, demikian aja video kali ini. Kita mendoakan supaya kejadian di Desa Makmur ini menjadi pelajaran untuk mereka juga di sana itu, supaya jangan serta-merta langsung ajukan surat penolakan, jangan dulu. Akhirnya kan minta maaf ya. Semoga jangan berlanjut terus-menerus lah. Tapi sebaiknya juga dari pihak pemerintah di sana supaya mengusut tuntas sebenarnya sih ada apa di balik ini, kenapa sampai terjadi gitu. Apakah hanya murni karena kesalahpahaman atau ada unsur tertentu, kita kan nggak tahu. Kalau memang hanya sebatas miskomunikasi ya puji Tuhan supaya cepat terselesaikan. Tapi walaupun lebih daripada itu, ini menjadi pelajaran untuk semua tempat dimanapun, belajar untuk bertoleransi. Yang kedua, kalau boleh syarat-syarat untuk pendirian rumah ibadah itu semua agama ya dihapus saja lah. Jangan ada lagi izin itu. Karena kita tahu selama ini sudah ada izin tapi dipersulit. Kalau mereka meminta izin, mereka mengajukan izin tetap juga dipersulit. Sudah ada izin, kalau boleh dicabut. Itu kan yang sering kejadian. Nah kalau boleh, ya soal izin itu ditiadakan aja lah. Tapi pertanyaannya, apakah Pak Menteri mendengar ini? Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan berkomentar di kolom komentar, berikan tanggapan dan komentar kalian. Saya menunggu jawaban-jawaban dari kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.